Cek cek. Oke, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang para peserta webinar Deep Learning Talks 01 yang diadakan oleh Deep Learning Indonesia. Perkenalkan, saya host kita untuk malam ini, Muhammad Fadli. Dan tapi sebelumnya saya mau konfirmasi dulu kalau misalkan nanti suara saya atau suara pemateri tidak terdengar saat menyampaikan materi, teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian bisa langsung saja komen di grup chat supaya kita bisa tahu dan bisa ambil tindakan cepat ya, kayak gitu. Acara kali ini acara pertama yang diadakan oleh Deep Learning Indonesia, dan tentunya kita mengundang pemateri-pemateri yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Jadi walaupun kita baru posting acaranya sejak tanggal 30 Juni atau sekitar 4 hari yang lalu, tapi kalau dilihat-lihat pendaftarnya juga lumayan lumayan antusias ya dengan materi yang kita akan bahas hari ini. Sampai di Google Drive-nya itu kurang lebih ada sekitaran 140-an lebih pendaftar. Kemudian susunan acara kita hari ini, pertama pembukaan yang sedang kita lakukan sekarang, kemudian akan ada sedikit perkenalan tentang Deep Learning Indonesia oleh saya sendiri, dan kita masuk ke materi-materi yang sudah kita jadwalkan. Oke, jadi sedikit memperkenalkan tentang Deep Learning Indonesia. Deep Learning Indonesia adalah suatu grup yang dibentuk sebagai wadah untuk membentuk komunitas kecerdasan buatan dan deep learning untuk mengakselerasi kemajuan penerapan di bidang dimensi big data, ilmu pengetahuan, industri, dan akademisi di Indonesia. Founder dari Deep Learning Indonesia ini adalah Dr. Eng Novanto Yudhistira. Beliau adalah Head of Intelligent System Lab di Philkom Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Beliau juga seorang ex-postdoc di Hiroshima University, dan beliau sekarang melakukan riset di bidang Human Action Recognition. Kemudian dan beliau akan menjadi pemateri kedua kita pada hari ini ya. Sementara pemateri pertama kita adalah Mas atau Pak Andri Asfahani. Beliau ini adalah seorang PhD student di Nanyang Technological University di Singapura. Dan beliau juga adalah seorang dosen atau lecturer di ITS di Surabaya. Beliau sekarang aktif meneliti tentang autonomous deep learning, dan juga beliau sudah memiliki banyak sekali publikasi-publikasi di bidang deep learning tentunya. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya, kita bisa saja langsung memulai dengan materinya. Materi pertama ini akan disampaikan oleh Mas Andri Asfahani atau Pak Andri Asfahani tentang autonomous deep learning. Saya serahkan kepada Mas Andri. Halo Mas Andri. Ya, halo. Oke, saya Ya. mau share screen dulu, Mas Fadli. Ya, silakan. Oke, sudah kelihatan ya, Mas Fadli? Ya, oke, sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan para peserta presentasi. Nama saya Andri Aswani. Saya sekarang sedang studi S3 di Nanyang Technological University, Singapura. Sehari ini adalah tim kami yang ada di NTU. Jadi kita berada di School of Computer Science and Engineering. Kemudian kita menamai tim riset kami yaitu Continual and Autonomous Learning Research Group. Grup research ini dipimpin oleh Profesor Mardika Pratama. Beliau dari Indonesia, tapi tim kami diverse, ada yang dari India, dari China, dari Singapura, dan dari Indonesia. Sedangkan ini adalah anggota dari tim kami yang orang-orang Indonesia. Ada saya, kemudian Mas Abdul Hadi, Khoiruzain, dan profesor saya sendiri. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, saya adalah staf pendidik, staf pengajar di Departemen Teknik Elektrootomasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya sudah bekerja di sana sejak tahun 2014 dan kami juga di salah satu lab kami memiliki training center yang biasanya melayani berbagai kegiatan training dan konsultasi industri. Melalui dua bendera tersebut, kita aktif berkeliling ke industri-industri, kemudian ke berbagai universitas untuk memberikan training dan untuk menjalin kerjasama, sehingga riset di industri merupakan dimotori oleh riset yang ada di perguruan tinggi. Itu harapan kami kan. Yang ingin lebih tahu detailnya dapat masuk ke website berikut. Presentasi yang akan saya sampaikan terdiri dari 6 struktur besar, introductions, dan seterusnya, hingga yang terakhir adalah future works. Jadi saya hari ini akan mempresentasikan mengenai autonomous deep learning untuk continual learning environment. Jadi sebenarnya pertama saya ingin mendiskusikan dulu apa yang kita sebut sebagai continual learning di data stream environment. Jika kita lihat 10 tahun terakhir, kita mengetahui bahwa banyak data-data yang kita dapatkan secara mudah. Hal ini didukung dengan berbagai device yang kita miliki sudah dapat terkoneksi dengan internet. Data-data tersebut jika kita lihat karakteristiknya ya, jumlahnya sangat besar, kemudian sequence-nya unbounded, dan dapat dapat dihasilkan secara continuous, bahkan bisa jadi volumenya kalau diteruskan mendekati tak terhingga. Nah, aplikasi-aplikasi yang menggunakan data-data tersebut, karena datanya sangat besar, maka data-data tersebut kalau dimasukkan ke dalam main memory, itu terlalu costly, sehingga rata-rata data-data tersebut dipelajari dengan teknik on the fly. Dalam artian setelah dipelajari langsung dimasukkan ke secondary memory. Sehingga metode yang paling efisien untuk mempelajari data-data tersebut yaitu tadi linear scan, alias dilihat sekali kemudian dilupakan, ibaratnya begitu. Nah, pada situasi ini continual learning algorithm itu dituntut untuk dapat mengakumulasi knowledge yang didapat dari data-data tersebut, mempelajari data-data tersebut secara kontinu karena datanya berpotensi tidak ada batasnya, dan harus computationally efficient karena harapannya bisa diterapkan di berbagai devices untuk menjalankan task clustering, bisa forecasting atau classification task yang akhirnya in the end akan memberikan rekomendasi bagi pengguna, bagi manusia. Nah, untuk memberikan performance yang lebih bagus, maka suatu continual learning algorithm itu harus
mampu menghadapi challenge yang ada di data stream. Apa yang challenge-nya? Yang pertama adalah data stream itu datang tanpa label. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mengupdate machine learning kita, untuk mengupdate model kita memerlukan label. Sebagai contoh misalkan data mengenai apakah seseorang terkena corona atau tidak. Maka konfirmasinya ya dari tes corona, yang biasanya itu ada membutuhkan beberapa waktu, 1 minggu atau 2 minggu. Nah, ini kalau di real system, kita ada data tapi tidak ada label, berarti kita tidak bisa mengupdate. Itu challenge yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya konsep drift. Secara gampang dapat kita artikan bahwa konsep drift adalah berubahnya statistical property dari data itu seiring berjalannya waktu. Ini adalah data-data fitur-fitur yang kita gunakan di mobile phone. Mungkin di tahun 2000 sampai 2005, kita lebih banyak menggunakan sebagai alat untuk panggilan, audio call. Seiring berjalannya waktu, proporsinya berubah. Di tahun-tahun terakhir ini, kita lebih banyak menggunakan mobile phone kita untuk melakukan untuk menggunakan layanan-layanan internet seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ketika hal ini terjadi, ketika konsep drift terjadi, machine learning yang sudah di-training dengan data-data sebelumnya, ketika dites dengan data yang sekarang, itu menjadi tidak relevan. Contohnya ini adalah Google Flu algorithm. Ketika dia dalam tahap awal-awal pengembangan dari 2009 sampai akhir tahun 2012, masih dapat memprediksi flu pandemik dengan baik dan benar. Prediksinya ditunjukkan warna biru, sedangkan warna merah adalah jumlah kasus flu itu sendiri, realnya. Nah, tapi pada akhir tahun 2013 mengalami misprediction yang selisihnya lumayan jauh dari aslinya. Padahal aslinya cuma segini, tapi dia memprediksi lebih dari 2 kalinya. Nah, ini analisis yang ada diakibatkan karena di daerah sini, di daerah time frame ini, sudah banyak pengguna internet yang memberikan informasi tidak benar, sehingga machine learning-nya tidak dapat memprediksi dengan benar. Contoh lain intinya seperti ini ya, misalkan ini kita di training data, kita training algoritma kita dapat mendapatkan good accuracy untuk memprediksi kerusakan pesawat, tetapi ingat mesin pesawat juga berubah seiring berjalannya waktu, sehingga ketika digunakan, bukan waktu training, kita tidak bisa memberikan performance yang baik dalam memprediksi kerusakan pesawat. Bisa dengar suara saya, Mas Fadli? Ya, bisa Mas. Barusan agak terputus. Oke. Dan Mungkin agak algoritmnya, dijelaskan dikit ulangi yang slide ini mungkin Mas. oke. Jadi di slide ini maksudnya adalah ketika kita training kita dapat mendapatkan performance yang bagus, tapi ketika testing karena ada perubahan di mesin pesawat yang itu berbeda dengan data yang ada di training, kita mengalami perubahan. Jadi performance kita tidak bisa sebagus saat training. Nah, ini kan berbahaya kalau konteksnya pesawat. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa konsep drift bisa terjadi kapan saja dengan atau tanpa label. Karena label itu ya nanti hasil dari konfirmasi expert. Tetapi drift atau tidak terpengaruh itu. Sedangkan algoritmnya, continual learning algorithm ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan konsep tersebut. Challenge yang selanjutnya adalah tentang ketersediaan label. Memang data stream kita di era sekarang ya, kita dapat mendapatkan data dengan sangat mudah, tetapi sometimes data-data tersebut itu nggak ada labelnya. Oke, kita punya data, nggak ada label. Ada data, oke ada label. Ada data, ada label. Sometimes nggak ada label. Jadi nggak mesti. Kadang data ada labelnya, kadang nggak ada. Nah, contohnya apa? Contohnya ya misalkan data, misalkan power system blackout. Kayak yang terjadi di Jakarta tahun 2000 berapa itu ya? 2019 itu. Data pemadaman total yang Jawa Barat keseluruhan itu ya terjadi pada saat itu aja. Datanya banyak memang, tetapi label kerusakan hanya terjadi pada saat itu. Nah, itu kan sangat susah untuk mendapatkan data yang ada label kerusakannya. Sedangkan
ada lagi kasus yang namanya infinite delay access. Ini maksudnya apa? Kita hanya memiliki data saat di awal. Tetapi pada saat implementasi kita tidak ada data sama sekali. Ambil contoh misalkan self-driving car, ketika di training berada di fully controlled environment, tetapi ketika di implementation ya tidak ada ground truth-nya sama sekali, tidak ada level, dia harus bisa belajar sendiri. Nah itu gimana? Berdasarkan beberapa literatur yang ada, teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di data stream learning itu kita bisa menggolongkan atau kita bisa ada beberapa golongan. Salah satunya yaitu online learning. Jadi kita tetap mengupdate model kita secara rutin. Jadi itu yang dinamakan dengan online learning itu sendiri. Misalkan ada beberapa algoritma yang saya ambil contoh dari data stream mining. Ada Learn++, CarGC, kemudian ada Evolving Fuzzy System, ada Parvis, DFFNN, PNN, dan ini dari continual learning. Beberapa di antaranya itu tidak dapat menghandle big data set, padahal profil dari data stream sendiri adalah sangat besar. Berarti dia tidak cocok digunakan. Sedangkan untuk yang ini, kedua ini, karena dipropose berdasarkan fuzzy system, dia tidak bisa menghandle structure data. Contohnya seperti gambar. Sedangkan prominent algoritma yang cocok untuk menyelesaikan ini bisa memproses gambar dan juga bisa memproses big data dengan cepat. Itu misalkan ada PNN dan dynamically dan DEN ini. PNN itu kepanjangannya Progressive Neural Network dan itu Dynamically Expandable Network. Kedua algoritma tersebut sangat fleksibel sehingga ketika ada new knowledge dia bisa mengexpand network structure-nya, menambah kapasiti dari network-nya sesuai kebutuhan. Ini untuk PNN. Jadi ketika ada penambahan, dia menambah suatu, ketika ada knowledge baru, dia menambah structure baru. Sedangkan DEN ini adalah versi ringannya dari PNN. Kalau ini nambah network baru, lah lama-lama kalau perubahannya banyak, lama-lama ya bisa lemot suatu sistem. Nah, makanya si DEN itu diusulkan. Dia daripada menambah network baru, dia cuma nambah node saja. Nggak perlu nambah the whole network. The whole new network nggak perlu, cukup nambah node saja. Tetapi ada beberapa kelemahan. Yang pertama, depth-nya atau jumlah layer-nya itu masih tetap. Sedangkan di PNN sendiri itu tidak ada detektor untuk kapan kita harus nambah. Jadi manual. Itu harus dengan expert knowledge. Jadi dari orang kalau oke ini waktunya nambah, maka kita nambah. Kalau enggak nambah. Nah, sedangkan di DEN sendiri itu sudah otomatis penambahan node-nya, tetapi dia menggunakan loss. Nah, loss ini padahal tidak merepresentasikan generalization power kita di unseen data, di data yang nggak kita lihat. Karena meskipun menggunakan validation data, tapi kita bisa jadi ini di luar distribusi yang ada di validation dan training set kita. Maka tidak tepat menggunakan loss untuk menentukan kapan kita menambah kapasiti atau tidak. Nah, berdasarkan beberapa hal tersebut, kita mempropos suatu penelitian pada saat itu, yang intinya adalah gimana sih deep neural network itu, karena dia yang paling prominent untuk menyelesaikan data dengan skala apapun, besar, kecil, image, atau bukan, maka kita menggunakan DNN, tetapi bisa kita ingin memberikan nilai tambah, bagaimana dia bisa menambah atau mengurangi kapasitasnya secara otomatis tergantung kebutuhan. Kemudian yang kedua, gimana kita bisa menghandle konsep change without label, dan yang terakhir adalah seperti yang kita tahu bahwa sometimes label itu tidak ada, kita harus dapat menghandle lack of label samples. Oke, masuk yang pertama, jadi kita propose yang namanya Autonomous Deep Learning, kita singkat ADL. Tujuannya di sini masih sederhana. Di awal kita hanya ingin mencari intuition, gimana kita bisa mengexpand our network structure kita on demand berdasarkan kebutuhan, berdasarkan data complexity. Ini ada gambar ini menunjukkan beberapa komponen yang ada di ADL.
secara umum loop ini kita sebut sebagai predictive sequential test and train skenario. Jadi kita tes algoritma kita sesuai real environment. Kadang kita nggak bisa training. Kenapa? Karena label belum ngetes. Gimana kerusakan pesawat misalkan ya. Setelah kita tes, orang-orang yang expert sudah bekerja memberikan label pada data-data tersebut, kita bisa melakukan training network kita. Jadi ini dinamakan test dan train. Ini merupakan standar testing di data stream environment. Nah sekarang mari kita jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana kita bisa menentukan kapan kita menambah kapasitas dari network kita? Dalam hal ini biasanya kan kalau kita mendesain neural network, kita masih secara acak menentukan, oh jumlah node kita sekian, jumlah layer kita sekian. Nah, bisa nggak sih dari measure-measure yang ada, itu kita bisa menentukan. Nah, karena tidak cukup ya mengevaluasi dari loss-nya saja seperti yang saya sebutkan tadi, maka di sini kita mengestimasi generalization power dari network tersebut berdasarkan estimasi bias dan variance dari suatu network. Ketika high bias, maka network tersebut dapat dikatakan underfitting. Dan saat underfitting, hampir dipastikan testing error-nya tinggi. Underfitting berarti kita membutuhkan capacity. Maka ketika kita berada di zona ini, kita menambah hidden node kita. Sedangkan kapan kita bisa boleh menghapus hidden node kita? Ketika network kita mengalami yang namanya overfitting. Ketika overfitting ditandai dengan high variance, pada saat high variance, generalization error kita diperkirakan juga tinggi. Sehingga kita diperlukan untuk menghilangkan salah satu hidden node yang ada. Dengan memaintain trade-off ini, kita dapat mencapai suatu titik yang kita namakan sebagai optimal capacity. Dengan menggunakan ini, kita bisa mengevolve hidden node dari suatu neural network agar performance-nya selalu terjaga mengikuti perubahan data distribusi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kapan kita perlu untuk menambahkan hidden layer? Jadi misalkan ya, kita start learning proses itu dari satu hidden layer sama satu hidden node, kemudian kita bisa tumbuh sampai seperti ini. Nah, kapan kita perlu menambahkan hidden layer? Yaitu ketika terjadi yang namanya real drift. Apa real drift itu? Real drift adalah perubahan decision boundary dari suatu data stream. Jadi ya, tadinya persebaran data dan decision boundary untuk membedakan lingkaran dan segitiga ini seperti ini. Sedangkan yang sekarang tiba-tiba T+1 jadi seperti ini. Maka suddenly kita akan kehilangan performance kita. Ini menandakan adanya underfitting yang sangat parah, sehingga kita perlu menambahkan depth di network kita. Tetapi kalau kita memiliki network structure yang seperti ini, ketika kita introduce new structure di depannya, misalkan tadinya cuma 1, 2, 3, terus tiba-tiba nambah 1, maka parameter yang di depan ini masih kita inisiasi secara random. Karena secara random berarti kita tiba-tiba kehilangan performance. Atau tiba-tiba ya loss kita jadi tinggi karena parameternya masih random. Nah, untuk menghindari hal itu, instead of having MLP structure, kita propose yang namanya different depth network structure. Jadi, output dari masing-masing hidden layer itu berkontribusi untuk menghasilkan final output. Sehingga ketika ada satu layer yang ditambahkan, misalkan T+1 perlu nambah layer. Kita menambahkan layer yang sebelumnya. Nah, dengan bias dan variance dan memonitor terjadinya real drift, kita dapat secara otomatis menentukan jumlah hidden node dan jumlah hidden layer dari suatu network ketika menghandle
menghandle data stream problem. Kita coba metode tersebut dan kita bandingkan dengan beberapa state of the art. Dataset yang kita pilih karakteristiknya macam-macam, ada yang big data, ada yang image data, ada juga artificial data untuk ngecek apakah ada drift atau tidak. Secara umum, performance dari ADL memiliki 4,84% improvement dari kompetitor-kompetitor yang ada. Bahkan di data MNIST ini kita menang telak dari PNN dan DEN. PNN dan DEN hanya sekitar 70 dan kita sekitar 84. Semua algoritma kita rerun kembali dan kita simulasikan sesuai dengan simulasi tes dendrin skenario. Nah, tetapi structure ini masih ada kekurangan. Sebagai contoh, gimana kalau ini kita gunakan untuk regression task? Maka nggak bisa, karena ini prediksinya banyak. Sedangkan regression biasanya kita hanya mengandalkan hasil akhir dari suatu MLP. Maka bisa nggak sih kita evolve tapi berangkat dari sini? Maka yang perlu kita atasi adalah bagaimana mencegah drop performance ketika kita mengintroduce new layer. Maka kita propose yang kedua, yaitu kita beri nama NADIN. Kepanjangannya adalah Neural Network with Dynamic Structure. Nggak apa-apa ya, dipas-paskan. Jadi NADIN kepanjangannya Neural Network with Dynamic Structure. Ini strukturnya mirip dengan MLP biasa. Learning prosesnya hampir sama. Yang membedakan adalah di bagian ini. Saya hanya meng-highlight bagian yang paling pembeda. Jadi untuk meretain performance ketika kita mengintroduce new hidden layer, kita menggunakan sample and replay mechanism. Jadi kita kumpulkan sampel-sampel yang berarti, kemudian kita gunakan untuk meretrain network ketika ada hidden layer yang baru. Tetapi karena ini data stream, kita nggak mungkin nyimpan semua sampel. Karena nyimpan datanya saja sudah besar. Kalau bisa, ya harus kita batasi. Maka supaya nggak terlalu banyak menyimpan data, kita hanya mengambil data dengan dua syarat. Yaitu yang pertama adalah kita prediksi network terhadap data tersebut tidak confidence. Ketika dia tidak confidence, misalkan ya, ada dua hal, kemudian probability predict, multicast probability-nya 0,55. Maka kemungkinan data itu akan kita simpan di memori. Yang kedua adalah ketika data itu tidak redundant. Misalkan ini kita anggap sebagai suatu cluster. Maka yang ada di tengah-tengah cluster ini adalah data yang redundant atau data yang sering muncul. Kita nggak perlu nyimpen data itu. Tapi yang kita perlu simpan adalah data yang berada di zona merah ini. Di antara dua lingkaran, dua elips ini. Karena data itu data yang jarang muncul. Sedangkan data yang berada di luar lingkaran ini dapat kita kategorikan sebagai outlier, sehingga kita tidak pilih data itu. Hanya data yang ada di dalam boundary ini saja yang kita pilih. Sehingga kita memiliki cadangan data untuk mentraining network kita saat menginisiasi hidden layer baru. Dengan demikian, drop off performance tidak terjadi. Kita bandingkan dengan ADL yang warna ungu ya, NADIN yang warna biru, performance-nya tidak banyak berbeda, kecuali di promoted MNIST. NADIN lebih bagus karena analisis kami dengan memiliki multiple layer, NADIN bisa mengkonstruk more useful feature daripada ADL. Secara umum improvementnya dua presentasikan barusan itu Mas Fadli. Halo. Bisa dengar suara saya, Mas? Barusan agak keputus di slide yang sebelumnya tadi, Mas. Ini. Ya, di bagian promoted MNIST-nya itu mungkin bisa dijelaskan dari situ lagi. Oke. Mengapa kita untuk NADIN lebih bagus? Karena hierarki feature-nya, karena dari strukturnya sendiri, NADIN kan MLP, sehingga knowledge-nya bisa terakumulasi secara total di akhir.
Itulah yang menjadi alasan mengapa Nadine bisa perform lebih bagus di permuted MNIST data jika dibandingkan dengan ADL. Selain itu juga kelebihan yang lain, Nadine ini dapat kita gunakan untuk kasus regresi atau untuk kasus control problem yang ada di electrical engineering. Tetapi yang perlu diingat dari Nadine dan ADL adalah kita baru dapat memulai training ketika labelnya ada. Padahal tadi di awal sudah saya sampaikan, data stream itu datang tanpa label. Lah bisa nggak kita adapt to change, adapt to concept change without label. Jadi sambil nunggu labeling proses oleh expert, bisa nggak kita update structure kita? Kita propose yang kedua yaitu Deep Evolving Denoising Autoencoder. Lalu kita singkat DEFDAN, Discriminative Training Phase. Diskriminatif itu ya training yang menggunakan label untuk membedakan data itu masuk kelas mana. Sedangkan di DEFDAN, selain kita bisa training setelah mendapatkan label, kita juga ada generative phase, di mana kita tidak memerlukan label sama sekali untuk melakukan training ini. Nah, struktur ini kita anggap sebagai coupled generative discriminative phase. Generative phase yang kita gunakan, ada banyak metode yang kita gunakan di sini adalah denoising autoencoder. Kelebihannya dengan denoising autoencoder kita bisa mempelajari data itu sendiri, kita bisa higher level representation yang ada di intermediate layer. Nah, dari sudut pandang data stream ya, ini bisa kita artikan bahwa denoising autoencoder ini akan menolong kita untuk mengimprove performance tanpa label. Jadi sebelum label datang, kita sudah bisa mengimprove performance. Nah, ketika label datang, kita bisa mengimprove performance kita lebih baik lagi. Jadi, jika kita compare, ini adalah nilai tambahnya. Di generative phase, kita akan mengoptimasi network berdasarkan reconstruction loss. Kita berikan data X, keluarnya X head. Sedangkan di discriminative phase, setelah label datang, menggunakan cross entropy loss. Classification loss di sini. Jadi kita sudah dapat label, kita bisa further training our network. Di generative phase, kita juga network kita juga fleksibel mengikuti data distribution yang ada. Jadi kalau problemnya semakin kompleks, kalau problemnya semakin sulit, maka number of hidden nodes di sini akan bertambah dengan sendirinya. Dapat bertambah dan berkurang dengan sendirinya. Sama, di discriminative phase juga bisa otomatis. Kita tes di data-data yang sama, improvement-nya dari ADL memang tidak begitu tinggi, yaitu sekitar 1,36, tapi ini kita tes di hampir 6 dataset, dan setiap tes kita run beberapa kali. Kemudian ini adalah hasil rata-rata dari tiap run. Nah, dari ADL, dari DEFDAN sendiri, yang paling ditonjolkan adalah coupled generative dan discriminative training phases ini dapat menjadi batu loncatan untuk melaksanakan yang pertama adalah semi supervised learning dan yang kedua adalah transfer learning. Di transfer learning sendiri ada yang namanya domain adaptation. Structure seperti ini, generative discriminative training phase, pernah diimplementasikan oleh rekan kami satu tim untuk permasalahan transfer learning. Oke, jadi dari yang pertama kita sudah bisa gimana menentukan network structure secara otomatis. Yang kedua, kita bisa menghandle concept change while waiting labeling process. Sembari nunggu label datang, kita bisa mengadaptasi network terhadap data. Dan yang terakhir, kita perlu
mampu menghadapi situasi ketika nggak ada label. Sometimes ada label, sometimes nggak ada label. Atau biasa disebut sebagai semi-supervised learning. Kita untuk training prosesnya sendiri tetap menggunakan coupled generative discriminative training phase yang ada di DevDan. Kenapa? Karena ketika kita mencoba mereduce jumlah labelnya menjadi hanya 50%, performance decrease-nya hanya sekitar 2,14. Bahkan di beberapa dataset tidak begitu signifikan. Sehingga structure ini kita gunakan untuk menghandle lack of labeled samples. Kita propose yang namanya ParseNet atau kepanjangannya Parsimonious Network. Problem utama yang kita ingin selesaikan adalah gimana kalau nggak semua data ada label, kita hanya ada label di awal training. Mungkin 5 menit lagi akan kami selesaikan. Tinggal beberapa slide lagi. Jadi ini adalah learning scheme dari ParseNet. Bisa dilihat ada discriminative phase untuk learning dengan label, ada generative phase untuk learning without label. Nah, yang saya kotai merah ini adalah tambahan barunya. Ada 2 komponen yang kita tambahkan, yaitu AGMM. AGMM adalah Autonomous Gaussian Mixture Model. Jadi dia ini terdiri dari Gaussian Mixture Model yang dapat melakukan clustering dan jumlah klasternya berubah-ubah menyesuaikan data distribusi yang ada. Tujuannya nanti akan membantu pseudo sample generator. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian mekanisme tambahan yang kita tambahkan di sini, kita beri nama slash, self-labeling with hedge. Ada 3 komponen slash. Yang pertama, augmented sample generator, pseudo sample generator, dan yang terakhir adalah learning with hedge. Tetap sama, ada generatif sama diskriminatif. Di generatif, dia bisa menambah dan mengurangi kompleksitas dari network secara otomatis. Di diskriminatif juga dapat melakukan hal yang serupa secara otomatis, tergantung data distribusi yang ada. Nah, yang pertama adalah augmented sample generator. Pada prinsipnya ketika kita ada di weekly supervised problem, jumlah label kita sedikit, maka kita harus mencari cara gimana meningkatkan jumlah label ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menambahkan augmented samples. Augmented samples ini kita buat dari data asli yang ada labelnya, tetapi data asli tersebut kita beri noise yang sangat kecil, sehingga datanya ada perubahan kecil, tetapi kelasnya tidak mengalami perubahan. Nah, hal ini dinamakan juga sebagai mekanisme konsistensi regularization. Jadi bisa nggak networknya itu memprediksi data yang ada perubahan sedikit, tetapi labelnya tetap sama. Meningkatkan robustness dari network kita juga. Nah, secara otomatis training data kita yang memiliki label juga bertambah. Kemudian cara selanjutnya untuk menambah label. Jadi dari misalkan tadi dari 100 data yang ada label cuma 20 data, at least kita dapat 20 data tambahan lagi yang ada labelnya. Cara selanjutnya adalah kita mengenerate yang kita sebut dengan pseudo samples. Jadi pseudo samples ini kita memberikan label. Mekanisme ini biasa juga disebut sebagai self-labeling. Kita memberikan label kepada data-data yang nggak ada labelnya. Loh, terus taunya dari mana? Kita manfaatkan prediksi dari network kita, dan nah disinilah peran AGMM. Prediksi dari AGMM. Ketika prediksi dari keduanya sama, maka suatu data X dapat kita beri label. Nggak usah nunggu expert people lagi. Kita bisa memberi label kalau prediksi keduanya sama. Dengan begini, dengan 2 teknik ini, kita bisa mengimprove jumlah label samples kita. Tetapi yang perlu diingat, pseudo samples ini, kita tidak bisa percaya 100% karena prediksi network kita bisa jadi salah. Prediksi AGMM, meskipun kita sudah hati-hati ya, ini ada 2, kita bisa jadi salah. Maka kita tambahkan mekanisme yang ketiga, yaitu adalah learning with hedge. Nah,
jika saya gabungkan semua optimization objektifnya ya, yang pertama adalah reconstruction loss di generative phase, yang ini adalah training dengan menggunakan data yang memiliki label asli, ini adalah training dengan menggunakan data yang augmented samples, sedangkan ini adalah training yang menggunakan data pseudo samples. Jadi labelnya bisa salah. Maka dari itu kita tambahkan mekanisme regularisasi yang ada di belakangnya ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita ada suatu optimum point, theta star, yaitu hasil dari training semua ini, dari training 3 optimization objektif ini, itu kita anggap sebagai optimal point. Nah, ketika kita training dengan data yang noisy, kadang benar, kadang salah, kita bisa update. Tetapi kalau kita terlalu jauh, nah khawatirnya optimal point yang ada di sini itu bukan optimal point dari data yang sesungguhnya. Bisa jadi ini adalah suatu optimal point yang salah. Maka intuisinya adalah oke, kita bisa bergerak, tapi jangan jauh-jauh. Nah, itu adalah terjemahan dari formulasi yang warna merah di gambar ini. Oke, kita bisa update network kita, tapi nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh sampai sini. Cukup dekat dengan optimal point dari data-data yang kita percaya. Kemudian di sini ada alfa dan gamma. Fungsinya hanya untuk mengatur berapa besar kecilnya regularization. Pada prinsipnya, sometimes network parameter itu ada yang nggak importance, mungkin yang nggak importance regularisasinya nggak terlalu besar, tetapi yang importance jangan berubah terlalu jauh. Intuisinya seperti itu. Kita simulasikan di weekly supervised scenario, di mana kita hanya memiliki 50% label samples dari setiap data batch yang datang. Dari sini kita memberikan improvement sekitar 5,3%. Jadi ParsNet ada improvement sekitar 5,3% dari ADL dan DevDan yang sebelumnya. Sedangkan untuk yang di infinite delay skenario, saya ulangi, untuk infinite delay itu berarti label hanya ada di awal. Kemudian data datang tanpa label. Jadi label hanya ada di awal. Misalkan di awal kita cuma punya 100 data, ya sudah. Halo. 100 data itu saja yang ada labelnya. Unsupervised learning. Ya, Mas? Ya, tadi barusan agak terputus sedikit, Mas. Di sebelah mana, Mas? Di slide ini dah. Ya. Oke. Jadi kita compare dengan SCAR-GC. SCAR-GC ini prominent algorithm untuk menghandle infinite delay label skenario. Saya ulangi lagi, infinite delay adalah kasus di mana label hanya tersedia di awal training saja. Misalkan di awal training kita punya 100 data, maka data yang ada labelnya ya cuma 100. Data di awal kita punya data dari rumah sakit, orang yang kena corona 50, yang nggak kena corona 20. Ya sudah, kita build machine learning rely on 70 data itu, kemudian kita bisa nggak generalize ke publik untuk mendeteksi orang kena corona atau tidak. Improvement dari sini lumayan tinggi untuk kasus yang infinite delay access, sekitar 9,78%. Mungkin saya simpulkan dari 3 section tersebut, kita telah menentukan suatu mekanisme bagaimana untuk meningkatkan capacity dari suatu network tanpa mengalami drop off performance. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan coupled generative discriminative phase yang ada di DevDan, kita bisa menghandle concept change selagi menunggu labeling proses. Dan yang terakhir, kombinasi dari ketiganya ditambah dengan slash dapat mengimprove generalization power saat
di kasus-kasus yang labelnya tidak ada 100%. Nah, untuk FutureWorks, karena kita sudah berkutat dengan beberapa structure, yaitu structure MLP, gimana kita bisa memproses unstructured data. Contohnya misalkan image unstructured data dengan lebih baik. Solusinya ya CNN ini. Salah satu solusinya ya. CNN ini cukup challenging kalau kita ingin melakukan penentuan strukturnya, karena CNN ini memiliki number of filter size, banyak sekali parameter yang harus kita tentukan di awal. Nah, bisa nggak kita punya suatu mekanisme untuk menentukan semua itu secara otomatis? Jadi mungkin di sini teman-teman juga bisa ke arah sini. Bisa nggak kita punya data? Jadi algoritma-algoritma yang sebelumnya, Dev dan ADL, Nadine, sama Parsnet, kita punya data, Indian kita sudah punya network structure. Nah, bisa nggak kita punya image, kemudian Indian kita punya CNN structure yang paling bagus untuk mengatasi problem tersebut. Itu mungkin yang bisa dijadikan future work bagi kami sendiri dan bagi rekan-rekan sekalian. Jadi tersedia data gambar, secara otomatis bisa nggak kita memiliki CNN structure. Mungkin itu Mas Fadli yang bisa saya sampaikan. Code-code kita bisa diakses di GitHub kami. Ini namanya continual AL, bisa di-search di GitHub. Semua code-nya tersedia di sana dan bisa di-run. Ya, ya, oke. Terima kasih Mas Andri yang sudah menjelaskan kepada kita riset yang Mas lakukan tentang autonomous deep learning. Jadi saya jelaskan lagi bahwa Mas Andri ini beliau sekarang sedang menempuh PhD di Nanyang Technological University di Singapura, dan beliau adalah seorang pengajar atau dosen di ITS di Surabaya yang sekarang meneliti tentang deep learning, dan juga banyak sekali penelitian beliau tentang autonomous deep learning khususnya. Ya, mungkin bagi teman-teman peserta yang ada pertanyaan bisa disimpan dulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah semua pemateri memaparkan materinya. Sekarang mungkin kita akan ke Pak Novanto Yudhistira dahulu. Oke, terima kasih Mas Andri. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Novanto Yudhistira. Beliau adalah Head of Intelligent System Laboratory di Philcom Universitas Brawijaya. Kemudian beliau adalah ex-postdoc di Hiroshima University, dan juga beliau adalah founder dari Deep Learning Indonesia. Pak Novanto Yudhistira akan mempresentasikan atau menjelaskan, sharing kepada kita tentang Human Action Recognition. Ya, halo Pak Novanto. Ya, halo. Baik. Terima kasih Mas Fadli. Ya. Mungkin bisa di-share screen, Pak, ininya, slide-nya. Sudah kelihatan? Ya, sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu-Ibu, dan hadirin yang datang. Perkenalkan, saya Novanto Yudhistira. Saya saat ini dosen di Philcom Brawijaya sejak tahun 2012. Ya. Saya PhD dan postdoc di Hiroshima University. Ya, sempat melakukan riset tentang human action recognition, terus biomedical deep learning, ya, biomedical image deep learning, itu bekerja sama dengan Osaka University dan juga RIKEN waktu itu, dan beberapa project lain kolaborasi juga pernah saya lakukan. Baik, terima kasih banyak. Saya akan mungkin akan
banyak kasih gambar saja ya biar fresh gitu ya. Ini sebenarnya adalah proyek PhD saya. Jadi sebenarnya sudah 1-2 tahun ini mungkin sudah tidak banyak berhubungan lagi dengan human action recognition, tapi saya akan memaparkan sejarah human action recognition itu dari awal ya, algoritma awal sampai jadi banyak menggunakan deep learning itu bagaimana. Jadi saya akan mengintroduksi dulu human action recognition ya, utamanya dalam video sequence. Kita dapat mempersepsikan human action itu adalah sebuah pergerakan manusia yang bergerak ya, yang dia bergerak concurrently, yaitu antara tangan, badan, dan kaki dan lain sebagainya. Ada suatu pergerakan yang kita bisa ambil polanya di situ. Bisa dari appearance, jadi yang terlihat bentuk, shape, atau dari background-nya. Saya mulai dulu dari tahun 2004. Jadi pada tahun 2004 itu awal mula ketika video action recognition itu mulai dilirik ya dalam dunia pattern recognition. Ketika itu Ivan Laptev mengeluarkan dataset ya yang bernama KTH dataset yang berisi 600 video dan 6 kelas. Dan pada saat itu, apa teknik machine learning yang digunakan? Itu adalah ekstraksi features dan juga algoritma pengklasifikasi seperti SVM dan lain sebagainya. Utamanya melihat dari spatiotemporal features. Di sini bisa mengekstrak deskriptor seperti dicontohkan pada gambar di bawah ini. Dan ini adalah features yang menarik, yang bisa membedakan antara satu movement dengan movement yang lainnya. Meskipun pada saat itu akurasi yang didapatkan 74% sekian gitu ya untuk case ini, tapi untuk awal itu sudah sangat bagus. Kesulitannya pada dataset ini adalah iluminasinya, kalau bisa dilihat sini iluminasinya beragam, ya. Dan juga zoom scale-nya itu juga bervariasi. Itu yang jadi challenging dalam dataset ini. Tapi seiring dengan waktu, ya akurasi itu semakin menaik seiring metode-metode baru yang muncul. Atau juga biasa dilakukan lokalisasi. Jadi dari spatiotemporal space ini dilakukan lokalisasi manusia, ya, di track di mana manusia itu berada, itu diambil objeknya. Nah, ini adalah metode yang umum dilakukan ya pada tahun rentang 2004 ya, sampai 2011. Adalah kita melakukan ekstraksi features yang kita definisikan sendiri, terus kemudian diubah dalam bentuk representasi features, bisa back of words, dan lain sebagainya, lalu dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma pengklasifikasi ya. Kalau yang populer pada saat itu adalah dense trajectories, berdasarkan optical flows. Jadi seperti ini, ada pergerakan human, itu ada trajektorinya dari masing-masing lokal pixel itu. Jadi kan sangat banyak dan bervariasi. Dan itu menjadi suatu feature yang kuat pada saat itu untuk mengklasifikasi. Contoh dari optical flows itu seperti ini. Jadi yang di bawah bisa dilihat. Jadi ini mengekstrak features itu tidak dari RGB-nya saja, tapi dari bagaimana
aktor itu bergerak. Itu yang menggunakan optical flows di bawah ini. Dan sejarahnya ya banyak sekali metode yang berdasarkan ini ya. Motion dan appearance ini banyak sekali yang menggunakan. Seperti di list di sini ada motion and appearance, terus kemudian ada dance trajectories, ada middle level motion features, dan lain sebagainya. Terus kemudian pada tahun 2009 muncul lagi dataset yang lebih challenging ya. Jadi kalau tadi itu hanya iluminasi dan aktor, ini scene-nya itu bermacam-macam. Jadi dan kameranya itu juga bergerak. Seperti yang contoh yang di bawah ini, running ini kameranya itu bergerak. Dan seperti yang diving ini juga kameranya bergerak mengikuti aktor. Dan ini lebih challenging ya, lebih susah. Dan jumlah kelasnya itu juga lebih banyak, 10 kelas. Nah, tapi ya ada juga yang mencapai akurasi 90% ke atas ya. Jadi seperti UCF, ini namanya UCF Sports, ini space time features, banyak yang mencapai akurasi bagus pada rentang 2011 dan 2012. Nah, terus kemudian perbedaan ya kalau yang saya terangkan sebelumnya itu adalah handcrafted learning, di mana fitur itu kita ekstraksi dulu, terus kemudian dimasukkan dalam algoritma ke pengklasifikasi. Yang feature extraction-nya itu biasanya algoritmanya ya kita definisikan sendiri. HOG itulah contoh yang paling terkenal lah, histogram of gradient itu dia menghitung gradient dalam satu image itu ya, terus kemudian biasanya dijadikan histogram seperti itu. Itu adalah handcraft. Terus kemudian era deep learning itu adalah langsung namanya end-to-end learning, di mana input itu langsung diproses dan otomatis nanti network itu akan mengekstraksi features-nya tanpa kita mendefinisikan. Hingga langsung muncul keputusan, misalkan sini car, not car, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ya, deep learning ini data hungry. Dia butuh banyak data. Hal ini ditunjukkan oleh nanti saya tunjukkan seperti performance over handcraft is not evident. Itu Karpati melakukan percobaan menggunakan 3D CNN, tapi tidak menghasilkan akurasi yang menjanjikan seperti yang diharapkan di awalnya. Dan juga handcraft itu masih comparable dengan deep learning, asalkan jumlah datanya itu sedikit. Kalau biasanya jumlah datanya sedikit, deep learning itu tidak evident. Terus kenapa why deep learning? Coba kita lihat trade-off antara performance dan banyaknya data. Seperti dikatakan oleh Andre Ang dari Stanford, dia mengatakan bahwa kalau kita menggunakan handcrafted learning, itu pada satu titik tertentu itu akan stuck. Jadi ini adalah amount of data. Jadi data itu selalu growing, bertambah, dan performance akan semakin meningkat. Tapi kalau dengan menggunakan handcrafted, itu pada satu titik poin tertentu itu dia akan stuck. Sedangkan deep learning itu akan terus melaju, performance-nya akan terus melaju. Terus kemudian ini juga traditional machine learning itu dia akan stuck ya, akan saturated pada satu titik performance tertentu, tapi di neural network itu akan terus. Jadi kalau menurut teorinya Andre Ang ini, dia mengatakan bahwa as the data grows, ya, itu semakin deep neural network itu performance-nya akan semakin gain-nya akan terus bertambah. Seperti itu. Dan ini cocok dengan era big data sekarang, di mana data itu akan selalu growing. Gitu.
Dan tahun 2014 muncul ada UCF 101 dataset, ini menjadi populer ya, digunakan. Itu sekitar 13.000 video dalam 101 kelas. Ini adalah extension daripada UCF 10 itu tadi ya, extension. Jadi lebih banyak lagi video yang ada di sini dan kelasnya kategorinya lebih banyak dan more challenging tentunya. Nah, kemudian saya dengan bertambahnya data itu semakin banyak yang beralih ke convolutional neural network. Nah, pada intinya convolutional neural network itu terdiri atas beberapa filter. Nah, ini dalam contoh case satu layer gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau semakin deep itu filternya itu akan semakin banyak. Jadi beberapa lapis berikutnya. Terus kemudian proses konvolusi dan seterusnya itu adalah proses linear. Jadi dibutuhkan aktivasi non-linear yang dinamakan ReLU, atau bisa ReLU, bisa sigmoid, atau apa saja, untuk menonlinearkan hal yang linear. Dan menonlinearkan hal yang linear itu akan membentuk suatu features yang unik, yang karakternya menarik. Jadi apa namanya, kalau secara linear itu kurang rich, tapi kalau ada aktivasi non-linear ini, dia akan membentuk feature-features yang menarik, dan itu sangat dibutuhkan dalam recognitions ya, dalam recognitions. Dan kernel-kernel ini pada inisialnya itu kita taruh random. Seiring berjalannya learning, itu parameter-parameternya itu nanti akan terisi. Seperti itu. Dan yang diharapkan memang bagaimana kita membentuk network itu yang jumlah parameternya seminimum mungkin, tapi akurasinya semaksimum mungkin. Itu kalau yang kita harapkan ya. Seperti itu. Dan satu lagi fungsi loss, ya ini mungkin saya gampangannya saja. Ya, fungsi loss itu sebagai apa namanya, peta. Dia peta untuk ketika network itu learning itu arahnya mau kemana gitu, optimasinya. Biasanya dipakai adalah di sini namanya adalah softmax cross entropy. Yang itu dia melihat kelas distribusi kelas relatif dengan kelas yang lainnya. Itu. Kemudian tentunya dengan dipandu dengan label ya, atau ground truth. Nah, di sini ada proses ya, pada setiap iterasinya dia akan mengupdate dari parameternya dengan menggunakan chain rule, apa namanya itu, stochastic gradient descent. Nah, pada tahun 2014, Karpati melakukan satu eksperimen pada 3D CNN dengan untuk merekognisi video actions. Nah, beberapa strategi yang dia gunakan. Jadi Karpati ini adalah dulu adalah PhD student di Stanford. Sekarang dia adalah Director AI di Tesla. Di bawahnya Elon Musk gitu ya. Nah, dia yang pertama kali coba bagaimana membentuk struktur 3D CNN ini untuk merekognisi action gitu dari videos. Nah, beberapa strategi yang digunakan adalah single frame. Jadi single frame itu setiap frame satu frame itu jadi deteksi, satu frame mewakili dari videos, atau late fusion, jadi dari frame awal dan frame akhir, atau early fusions dengan seperti ini dalam sekumpulan segmen ya, dari satu segmen ya, sekumpulan frames,
atau dengan slow fusions yang tentunya lebih kompleks daripada yang 3 awal itu, di mana dari frame itu semuanya ya. Jadi ada korelasinya antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Nah, nanti output-nya seperti yang saya katakan tadi adalah apa namanya, softmax cross entropy. Ya, nanti output-nya adalah probabilitas. Jadi katakanlah tadi UCF 101 kelas. Dari 101 kelas itu mana yang probabilitasnya yang paling tinggi? Tentunya setelah dinormalisasi dengan softmax tadi ya. Dia menunjukkan ini video activity apa gitu. Seperti yang ditunjukkan di sini beberapa strip ini menunjukkan apa namanya besaran probabilitasnya. Dan nanti bisa di ranking output kelasnya itu yang kategori paling tinggi, action paling tinggi, dan nomor 2 paling tinggi, nomor 3 paling tinggi, dan seterusnya. Dan biasanya berelasi ya antara yang terdeteksi itu. Misalkan pada gambar ini sebenarnya video ya. Jadi ada kategori track cycling, road bicycling ya, maraton dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa top 3 atas itu berelasi cycling, track cycling, road bicycling racing. Dan tentunya ini susah ya untuk ini kan karena ini mirip sekali antara ketiga kategori ini. Nah, ini kalau kita dalam rekonstruksi video, nah kita bisa lihat dalam setiap temporal itu ya tentu berubah-ubah nanti rankingnya. Bisa dia tuh nanti ketika dia menangkap bola itu mirip dengan kelas apa, terus kemudian pada selanjutnya itu dia mirip kelas yang lainnya, itu nanti bisa berubah-ubah. Ini karena temporal information itu nanti yang membuat apa namanya ranking itu berubah. Nah, ini nilai-nilai ini adalah probabilitas. Ya. Nah, tentunya dengan bantuan GPU, ya kita bisa melakukan ini dengan real time. Jadi, meskipun deep learning itu CNN itu parameternya banyak, gitu, dengan GPU kita bisa memungkinkan penerapannya dengan real time. Kita bisa lihat boxing, Muay Thai, dan shoot boxing itu berelasi. Kalau kita lihat apa internal kernelnya ya, internal representation-nya sesudah di learning itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ini adalah filter-filter atau kernel-kernel yang sudah di training pada satu dataset yang besar. Ini adalah layer pertama. Biasanya kalau apa namanya semacam ini atau kernel biasanya garis atau dan sebagainya itu apa low level ya. Jadi biasanya itu layer pertama. Dan seiring layer itu nanti semakin ke dalam, layer terakhir itu biasanya bentuk objek itu sendiri. Dan ini ya berelasi dengan kalau pada neuroscience itu bagaimana otak itu mengcapture apa namanya vision, bagaimana melakukan vision. Ini seperti ini. Jadi kita bisa bayangkan neuron-neuron ini terdiri dari beberapa filter yang apa namanya seperti ini untuk mengcapture sebuah objek atau sebuah benda. Dan ini tidak di handcraft, ini otomatis secara learning dibentuk sendiri. Dan ini rich ya. Jadi semakin bervariasi data gitu kita masukkan ini semakin, dan ini menarik karena kemiripannya dengan kinerja otak kita itu semakin mirip. Dan itu kan yang diinginkan dari artificial intelligence. Nah,
dan akurasi yang didapatkan adalah masih yang terbaik, masih 65,4%. Even though itu di fine tuning dengan 1 juta sports datasets. Nah, terus kemudian breakthrough selanjutnya, ya, dan ini menarik ya, kalau biasanya apa research yang jadi patokan itu kalau dalam machine learning ya, itu yang pertama adalah citra, ya, dan kedua adalah videos. Dan setelah itu baru merembet ke topik-topik yang lain. Gitu. Jadi ini ditemukan beneficialnya, terus kemudian coba dipakai ke topik-topik yang lainnya, bahkan sampai NLP, ya, teks, robotika dan lain sebagainya. Jadi ini jadi satu patokan awal biasanya. Nah, ImageNet ini adalah satu dataset citra yang terdiri dalam 14 juta citra yang terdiri dari 1000 kelas. Dan awal deep learning itu menjadi populer itu karena Hinton dengan model apa namanya AlexNet-nya itu bisa mencapai akurasi yang tertinggi melampaui algoritma-algoritma yang lain dengan gap yang lumayan tinggi 20% pada saat itu. Wah, itu langsung rame itu. Nah, ini ImageNet dataset ini diinisiasi oleh Liveve. Nah, apa kaitannya citra dengan videos? Kalau videos itu kan hanyalah dia adalah sekumpulan citra kan, pada intinya. Dan kita coba, maksudnya ada researcher Simonian itu, Karen Simonian yang sekarang dia sudah di Google DeepMind, mentransfer learning dari ImageNet itu ke 2D CNN untuk recognition action. Seperti ini. Jadi di feed ya, single frame dari RGB, terus kemudian ini dengan optical flows. Jadi dua modality. Ada spatial stream dan temporal stream. Dan ternyata ya seperti awal saya sampaikan ya, spasial dan temporal itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini, tapi dia juga mentransfer learning dari ImageNet. Inisialnya nggak random lagi, jadi weight atau bobotnya itu dari apa namanya network yang sudah di training dalam image. Terus apa yang ada di dalam aktivasinya? Kita lihat di dalam 2D CNN ini seperti ini. Ini adalah titik-titik di mana CNN itu berkonsentrasi. Dia itu atensinya itu kemana? Titik-titik yang mana? Seperti itu di dalam apa namanya? Kalau kita mengekstrak aktivasi output dari masing-masing layernya, itu nanti kita bisa melihat seperti ini. Dan Karen Simonian ini mencapai akurasi 88% untuk dataset UCF 101, yaitu ketika features-nya itu dari CNN, tapi pengklasifikasinya dengan SVM. Dan ini adalah hasil beberapa metode ya. Ini golongan atas ini adalah handcraft features. Dia stop di sini. Yang bawah ini adalah semua adalah deep learning. Jadi deep learning ini akurasinya terus melaju. Ya, dengan researchers itu mengajukan network yang baru, capacity network yang baru, dan juga data yang semakin growing. Kemudian kita pada saat itu di lab memutuskan untuk ini incomplete, masih belum komplit. To stream dari motion dan spatial memanglah dia ada satu informasi yang melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Tapi jangan lupa bahwa dalam kinerja otak manusia itu ada satu bagian dalam otak yang dinamakan dengan associative cortex. Association cortex ini
dia bisa memberikan bobot apabila dalam satu data tersebut, oh RGB ini lebih berpengaruh, diberi bobot lebih, apabila motion lebih berpengaruh, diberi bobot yang lebih. Oleh karenanya itu, kita menambahkan satu network di sini, yang dinamakan dengan getting network, yang secara otomatis nanti akan memilih salah satu ya dengan softmax. Jadi rentangnya 0 sampai 1, dia itu lebih berbobot yang kemana gitu. Daripada kita hanya langsung semuanya langsung ditambah gitu aja, itu nanti ada informasi yang loss. Tapi dengan getting network, dia akan bisa mengatur bobot itu secara otomatis. Ya mungkin lebih detailnya ada di paper ya. Dan kita bisa mencapai akurasi state of the art pada saat itu 94,1%. 94,1%. Tapi ini cepat sekali, jadi selang berapa lama itu ada yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi pada saat-saat itu dan juga mungkin sekarang ya, kalau tidak cepat-cepat dipublikasikan nanti cepat obsolete gitu. Terus kemudian hadir yang namanya kinetics dataset itu pada tahun 2017 ya. Itu lebih besar lagi datasetnya. Jadi ada 306.245 videos ya. Dan jumlah actionnya itu ada atau kategorinya ada 400. Nah ini dipropose oleh Carrera di CVPR 2017. Sambil dia mempropose sebuah network baru yang dinamakan dengan Inception Network, ya Inception. Dia mencapai akurasi, kalau kita perbandingan dari UCF 101 itu saja, mencapai 97,9% dengan kinetics pre-training itu tadi. Jadi di training itu ternyata mencapai akurasi yang lebih, yang paling tinggi pada saat itu. Meskipun mungkin tidak saya tampilkan di sini, saya juga, setelah itu juga mengajukan propose sebuah model yang baru, dan ternyata bisa sempat mengalahkan ini dan tipis, sangat tipis, 6,1%. Dan itu sudah, untungnya sudah kita publikasikan sebelum. Nah, sekarang kita berlanjut ke atensi. Nah, tadi ada proses learning, ya. Terusnya setelah proses learning itu selesai, kita bisa melihat ini. CNN itu sebenarnya melihat ke titik-titik mana sih, atensinya itu kemana sih untuk bisa menentukan bahwa objek ini adalah misalkan anjing ataukah kucing. Ini yang populer dinamakan dengan GradCam. Dan ini menarik ya. Jadi memang atensi kalau ada prosesnya ya memang, tapi tidak saya tampilkan sini algoritmanya. Dia melihat pada objeknya itu sendiri. Jadi ada dua objek sini, anjing dan kucing gitu. Dan dilihat sini adalah nilai probabilitasnya. Kalau kita lakukan back propagation ya, ke belakang dengan chain rule, terus kemudian kita ambil feature maps-nya di sini dikalikan dengan gradiennya, maka kita akan tahu kemana CNN itu berfokus. Nah di sini menariknya dan CNN itu berfokus pada, kalau misalkan dia ada probabilitas anjing di sini entah berapa nilai probabilitasnya, dia menunjuk ke anjing. Dan gantian apabila kucing kita backtrack itu dia menunjuk ke kucing. Dari hal ini terus kemudian kita mencoba untuk mempropose namanya 3D Cam untuk case action recognition ini.
kita melihat bahwa action dari misalkan javelin throw itu CNN tidak hanya menunjuk ke badan dari aktor itu, tapi juga alat lemparnya ini. Nah, ini menarik. Kalau misalkan yang kedua dan ketiga sudah tidak menunjuk ke alat lemparnya itu lagi. Apabila kita negasikan nilai aktivasi kalikan gradiennya itu tadi, dia menunjuk pada sesuatu hal yang lain. Berarti atensi CNN ini benar, jadi mirip juga dengan kita kan. Katakanlah seperti atensi CNN di sini, ya untuk aktor yang naik tangga, kita nangkakan dia tuh menaiki tangga, apa yang jadi atensi dari CNN? Oh, kedua kakinya ini sangat different ya, jadi unik. Ini ketika orang lari, ya apa yang jadikan 3D CNN ini atensinya kemana? Oh, lebih ke aktornya ini dari apa namanya kaki dan kemudian kepalanya kalau di sini. Itu attention. Oke, sekarang kita sebenarnya untuk action recognition ini ya, dia tidak hanya objek yang jalan, tapi juga misalkan kita punya head mounted kamera seperti GoPro, ya kita tuh sedang melakukan action apa, itu yang dinamakan dengan egocentric. Ini berbeda dengan yang tadi ya actionnya. Ini action kepada diri kita. Kita misalkan melakukan vlogging atau melakukan head mounted kamera, ini kita sedang melakukan apa gitu. Ini adalah bagaimana egocentric CNN architecture, ya sama juga ya dari head mounted kamera, hanya saja kalau egocentric ini memang problemnya sulit juga ya. Jadi dia akan sering bergerak kemana-mana. Kalau kita melihat seseorang melakukan action itu, kamera motionnya itu kita apa namanya normalisasi. Kalau ini ada apa informasinya gitu. Itu contoh egocentric. Dan juga tentunya action recognition itu nanti akan growing ya topiknya ya. Banyak sekali. Jadi tidak bisa saya paparkan satu persatu sini nanti karena akan sangat lama sekali ya, tidak mungkin ya. Ini general action recognition ya. Jadi perjalanannya dari awal handcrafted sampai deep learning. Oke, baik. Sebagai penutup ya. Jadi data yang besar dan bervariasi setelah CNN dengan parameter yang besar dan bukan dan ini dapat dapat membantu meningkatkan performa. Tapi ini tidak serta-merta seperti ini ya. Jadi banyak hal ternyata loh kok tidak gitu. Ada berapa tips triknya itu bagaimana mentraining CNN itu regularizer dan lain sebagainya. Ada teknik-teknik seperti itu ya. Jadi ada trik-triknya. Jadi ya tidak semudah bagaimana dibayangkan orang, pokoknya masukkan data banyak ke dalam deep learning, terus kemudian kita boom, terdapat akurasi yang bagus. Tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi kalau tidak tahu teknik-tekniknya mungkin itu pengalaman gitu ya. Terus masih terdapat banyak permasalahan yang belum terselesaikan seperti tingginya komputasi yang dibutuhkan,
Ke depan multimodal action recognition dengan kompleksitas yang lebih tinggi akan semakin menarik untuk dieksplorasi. Dan area topik seperti tadi egocentric dan micro action itu belum banyak dieksplorasi. Mungkin demikian. Terima kasih banyak untuk presentasi kali ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Fadli. Oke, terima kasih Pak Novanto Yudhistira. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan ini untuk pemaparan materi kita sudah selesai. Dari pemateri pertama tadi Pak Andri Asfahani, kemudian sudah juga pemateri kedua Pak Novanto Yudhistira. Sekarang kita mungkin punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit ya, atau mungkin sampai secukupnya untuk diskusi dan tanya jawab. Mungkin kalau tidak ada yang banyak bertanya, mungkin bisa saya langsung serahkan saja ke peserta. Mungkin ada yang mau bertanya bisa mengaktifkan speakernya dan perkenalkan diri, kemudian pertanyaannya kepada siapa dan apa isi pertanyaannya. Silakan. Ya, sambil nunggu, mungkin masih ada yang memikirkan pertanyaannya kali ya. Jadi, pertemuan kali ini adalah sesi pertama dari Deep Learning Talk, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Deep Learning Indonesia. Pemateri kita pada hari ini adalah Pak Andri Asfahani. Beliau adalah PhD student, PhD kandidat dari NTU di Singapura, Nanyang Technological University, dan juga beliau adalah dosen di ITS Surabaya. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Pak Novanto Yudhistira. Beliau adalah founder dari Deep Learning Indonesia, kemudian beliau juga ex-postdoc di Hiroshima University, dan sekarang beliau adalah Head of Intelligent System Laboratorium di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Oke, mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan mengaktifkan speaker kemudian bertanya. Ini mungkin ada yang bertanya secara private ini Pak Mas Andri. Oh iya, mungkin. Ini untuk kelompok NN tadi, deep, medium, dan lain-lain. Kalau ILM masuk yang mana ya Pak ya? Di ILM itu apa? Extreme Learning Machine ya? Extreme Learning Machine. Mungkin itu keterbalikannya, karena ILM kan menggunakan layer yang sedikit ya. Jadi mungkin kategori yang berbeda daripada deep learning gitu. Memang untuk semakin kesini memang deep learning itu memang lebih populer daripada extreme learning machine ya. Ini seperti itu. Jadi dia kategori sendiri, Bu. Terima kasih. Mungkin gitu saja. Oke, kalau untuk Pak Andri, kira-kira ada pertanyaan yang masuk di private, Pak? Mungkin tentang itu, Pak. Mas Fadli, nanti juga diumumkan juga nanti video diupload di mana dan nanti link slide-nya juga diletakkan di mana. Itu saja sih. Oh iya, betul. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah merecord videonya ya. Jadi bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu sekalian atau ada teman-temannya yang ingin menonton ulang ataupun tidak sempat untuk menonton, bisa nanti mengakses di YouTube. Cuma nanti akan kita infokan lagi melalui grup
kira-kira YouTube-nya apa dan juga slide dari pematerinya ya. Mas, Ya, pertanyaan lagi. ya ini ada Mbak pertanyaan. Nadifa ini ya. Ya. Mungkin bisa dijawab Mas Andri ya. Oh ya, berarti mungkin coba ke Pak Andri Ini dulu ada ini. lagi ya. Mau tanya? Ya, ya. Mau tanya tentang YOLO 3, apakah termasuk machine learning atau deep learning? Ya, mungkin bisa langsung saya jawab ya. YOLO 3 itu termasuk deep learning. Mungkin gitu. Ya silakan Mas Andri. Oke, untuk Mbak Nadifa Jihan. Kalau dari pengalaman saya, mungkin saya biasanya belajarnya itu dari beberapa buku. Salah satunya bisa ke bukunya Deep Learning by Ian Goodfellow itu ya. Itu kan ada versi gratisnya. Kemudian langsung dive in ke beberapa practical implementation yang sudah dibuat sama orang-orang. Misalkan contoh implementasi Keras seperti itu. Mungkin saudara Nadifa Jihan mungkin bisa mengikuti cara saya. Kalau itu sih cara saya belajar. Jadi rekomendasi saya untuk basicnya ikuti buku Ian Goodfellow, kemudian langsung dive in ke practical implementation. Seperti kita bisa cari di Keras atau di TensorFlow. Di Keras itu menurut saya untuk pemula lebih mudah. Mungkin bisa coba di situ dulu. Selanjutnya bisa mengembangkan ke TensorFlow sama PyTorch. Mungkin gitu Mas Fadli. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi bisa diketik di chat atau di private ke pematerinya langsung. Silahkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Amrul Faruk. Ya, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Kepada Mas Andri dan Mas Nova, Mas Yudis. Kalau tadi Mas Andri menjelaskan tentang Nadine dan ADL ya, Adeline dan Nadine. Kemudian di bagian kesimpulan, di bagian akhir tadi kalau tidak salah juga ditampilkan future works. Future works-nya adalah tentang CNN juga gitu ya. Di ujung-ujungnya larinya jatuhnya ke CNN juga begitu. Pertanyaannya kenapa kemudian untuk autonomous deep learning ini nggak langsung aja pakai CNN begitu ya? Karena kan future work saya memahaminya karena tadi sudah ada future work CNN dan tentu sudah ada paper-paper atau riset yang sudah mengerjakan tentang Nadine dan ADL gitu kan. Kemudian dibahas lagi, mungkin nggak tahu, mungkin ada kontribusi yang menarik mungkin dari Mas Andri sendiri. Kenapa nggak langsung ke CNN aja, karena future works-nya udah CNN gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Yudis, CNN ini kalau untuk kasus-kasus teks data ya, bukan gambar dan video, itu bisa nggak ya diimplementasikan gitu, terutama untuk problem-problem regression itu. Terima kasih. Halo. Ya, silakan Pak Andri. Oke, saya dulu ya. Ya. Jadi Mas Faruk ya. Mas Faruk. Kenapa future work maksudnya kok di awal nggak langsung CNN? Jadi itu riset yang kami lakukan itu sejak tahun 2018, Mas. Jadi kita mulainya memang
karena di sini kita dapat ada beberapa data yang harus dikerjakan dari industri yang kebetulan pada saat itu masih belum image, sehingga kami memutuskan waktu itu learning mulai dari MLP dulu, M-Structure. Kita masih mencari-cari gimana formulasi yang bagus untuk data sensor ini. Kemudian mengingat komponen-komponen pada CNN, salah satunya juga ketika sudah digabungkan CNN, in the end, maksudnya setelah CNN layer biasanya ada MLP. Berarti riset-riset yang telah kami lakukan itu juga merupakan bagian kecil dari CNN-nya itu sendiri, dan bagian classifier-nya. Nah, sekarang ini kami yaitu meneruskan, jadi nanti kombinasi dari antara yang Nadine atau ADL atau Parsnet kita kombinasikan dengan CNN yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi awal motivasinya dua itu. Yang pertama karena data yang ada waktu itu yang dibutuhkan dari industri data sensor, bukan gambar. Kemudian yang kedua, sebenarnya itu juga masih berhubungan karena network-network yang MLP itu juga bagian kecil dari CNN itu sendiri. Kemudian ini di chat ada, mungkin saya sekalian membantu menjawab Mas Imron Rosadi. Untuk kontribusi penelitian di deep learning itu lebih mengarah kemana? Nah ini macam-macam Mas Imron. Kalau contoh implementasinya itu macam-macam. Misalkan untuk data healthcare data berarti ya bisa membantu untuk prediksi apakah misalkan ya seseorang itu beresiko terkena penyakit jantung atau tidak kalau ada dukungan data dari beberapa klinik. Saya juga pernah menghadiri ada presentasi gitu ya. Kemudian satu perusahaan di Cina itu menggunakan CNN untuk membantu nelayan menentukan tempat melaut yang tepat. Jadi inputnya apa? Inputnya data satelit. Nah itu kan lumayan membantu ya. Daripada berangkat melaut random di lautan yang sangat luas ini, dibantu dengan prediksi CNN yang inputnya adalah citra satelit, nelayan-nelayan di Cina bisa lebih tepat sasaran untuk menangkap ikan. Nah, bisa jadi kenapa kok ke Natuna terus itu bisa jadi memang di hasil prediksi, jangan-jangan hasil prediksi CNN-nya mengarahkan ke Natuna karena di sana banyak ikannya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu jadi arahnya memang sangat luas sekali, bisa mulai dari industri, healthcare, atau menolong kita di masalah-masalah kehidupan yang sehari-hari. Mungkin bisa lanjut ke Mas Novanto dulu. Baik, terima kasih. Tadi mungkin pertanyaan dari Mas Faruk ya, pertama ya. Apakah bisa digunakan CNN untuk yang lainnya selain image dan video? Saya bilang bisa, sangat bisa ya. Jadi sebenarnya kan struktur dari image itu kan juga sama. Jadi dia itu kan sekumpulan nilai-nilai yang dia membentuk suatu pola tertentu, karakteristik tertentu ya. Itu sama juga yang lainnya, misalkan teks gitu. Entah apakah teksnya itu mau dibentuk serupa image dengan reshape dimensinya itu serupa image, misalkan panjang teksnya berapa gitu, misalkan 100 gitu, di reshape sedemikian rupa sehingga menjadi image, ataukah menggunakan konvolusi dengan kernel satu dimensi, itu juga termasuk konvolusi, jadi sama juga gitu. Jadi intinya konvolusi CNN itu adalah konvolusi itu sebenarnya dia itu mengekstimasi sebenarnya. Jadi dengan adanya konvolusi itu network itu tidak membutuhkan parameter yang banyak sebanyak apabila kita menggunakan hanya MLP ya, katakanlah. Kalau MLP
multi-layer perceptron itu satu-satu tuh masing-masing ada weight-nya. Tapi kalau misalkan dalam konvolusi itu ya diwakili oleh kernel itu saja parameternya, sehingga jumlah parameter totalnya lebih sedikit. Itu salah satu keuntungan dari CNN. Jadi jawabannya tadi adalah bisa saja. Ya. Terus kemudian pertanyaan apa lagi Mas Fadli? Nggak ada ya Mas Fadli. Ada yang private ini. Kalau deep learning untuk metode ekstraksi fiturnya bagaimana ya? Jadi ekstraksi fiturnya itu otomatis nanti diekstraksi oleh network itu sendiri gitu. Jadi tidak sama dengan yang tradisional di mana kita harus menentukan sendiri algoritma ekstraksinya, tapi dia akan otomatis ya dengan proses learning-nya itu, dengan stochastic gradient descent dan seterusnya. Itu nanti dia akan terbentuk sendiri. Itu yang dinamakan dengan end-to-end learning. Jadi raw langsung masuk, terus langsung keluar output. Kita hanya memikirkan bagaimana wadahnya ini, network-nya ini yang kita pikirkan. Gitu. Mungkin begitu. Kemudian ada lagi nggak ya? Ada ini mungkin pertanyaan tentang generative image. Oh ini udah ya. Terus, iya. Mungkin generative image, apakah bisa digunakan untuk menambah data training sehingga model semakin akurat, maksudnya image yang dihasilkan metode kan atau ya misalnya property distribution menggunakan data real untuk kelas tertentu ya. Memang ada yang metode-metode yang seperti itu ada. Jadi data itu di-generate dari GAN itu ya, dari distribusi noise gitu, nanti keluar satu bentuk citra misalnya seperti itu, citra yang lainnya yang bervariasi ya. Jadi ada yang seperti itu ya, bisa saja. Tapi mengenai bagaimana apakah signifikan atau tidak itu yang saya kurang belum eksplorasi yang terkini, tapi itu bisa dilakukan dan banyak yang melakukan yang seperti itu juga gitu. Terus jadi untuk itu menambah data baru ya, atau bisa juga menambah label baru itu nanti. Mungkin itu. Mungkin sudah ya Mas ya. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan dulu untuk Pak Henry. Ya. Oke. Oke, dari saudara Victor itu ya. Apakah ada autonomous deep learning untuk NLP dan video data? Sejauh ini yang saya tahu belum ada, Mas Victor. Tetapi untuk image dan untuk NLP sudah. Maksudnya yang video belum. Tapi untuk image sudah, untuk NLP sudah. Tetapi asumsi mereka itu masih oke, aku punya training data 100, kemudian testing datanya itu distribusinya masih nggak jauh beda. Jadi distribusi data dari training nggak jauh beda dari testing. Nah, tapi challenging kalau di problem spesifik saya itu tadi kan data kita, distribusinya itu bisa berubah. Misalkan di jalan raya ya, gambarnya untuk negara yang bersalju ya, misalnya 4 musim. Sekarang gambarnya nggak ada saljunya, tapi nanti ketika ada saljunya, ya harus bisa mobilnya tetap berjalan dengan baik. Itu seperti itu. Kemudian dari Mas Victor, pertanyaan yang kedua itu, apa challenge-nya untuk apply autonomous deep learning di dua domain ini? Kalau untuk NLP, mungkin saya belum begitu memahami, Mas Victor, tetapi kalau untuk video mungkin karena ada kaitannya sedikit di image dan saya sudah menjalankan beberapa hal yang ada di image, itu jumlah layer dari CNN terkadang meskipun kita tambah, itu kita tidak bisa mendapatkan akurasi yang meningkat. Jadi stuck di suatu nilai tertentu. Lah challenge-nya bisa jadi jumlah kernel atau jumlah filter kita itu tidak tepat. Jumlah filter kita tidak tepat, filter size-nya juga belum tepat.
Jadi itu juga masih susah, belum ada metode yang sangat pakem di field ini untuk menentukan secara otomatis enaknya setiap field, tiap layer dikasih berapa kernel, terus filter size-nya berapa, terus ada pooling-nya atau enggak. Itu masih banyak yang perlu kita pelajari di situ. Jadi untuk berprogres itu mungkin saya lihat sangat baik. Tetapi yang bisa saya katakan adalah mayoritas researcher banyak yang mengatakan untuk basic structure-nya, maksudnya basic structure itu jadi yang bisa kita tiru untuk di awal, at least punya structure seperti ResNet. Jadi ada skip connection-nya. Kenapa kok struktur itu, at least memiliki struktur itu bisa membantu? Karena terus yang kedua, dia juga bisa mengurangi hilangnya informasi dari input. Jadi sometimes kayak kalau layernya terlalu deep, itu inputnya apa, outputnya apa itu bisa nggak ngefek. Kalau ditinjau dari teori information teoretik itu katanya ada loss of information. Jadi kita harus memaintain itu lah. Salah satu tekniknya menggunakan ResNet. Nah, tapi pertanyaannya adalah skip koneksinya diletakkan di mana? Lah itu juga pertanyaan. Kita perlu metode untuk menentukan itu. Enaknya layer 1 disambung sama layer berapa? Nah, itu juga belum ada. ResNet pun kan handcrafted network. Mungkin itu saja Mas Fadli. Ada pertanyaan baru lagi untuk Pak Andri nih Pak, dari Mas Adi di Oh iya, chatnya. sebentar saya baca dulu. Ya. Oke, dari Mas Adi. Pada saat itu memang datanya tidak kami publish di beberapa publication tadi yang kami sampaikan. Waktu itu datanya RFID localization ya. Jadi mendeteksi lokasi objek di dalam industri berdasarkan sinyal RFID yang ada di objek tersebut. Karena kalau pakai GPS kan nggak akurat. Kita berada di dalam gedung, jadi nggak mungkin mengandalkan GPS. Akurasinya sendiri untuk statis, jadi kalau objeknya belum bergerak, sejauh ini yang kita tes statis itu akurasinya sekitar 9 bisa saya katakan antara 95 sampai 99% untuk objek yang statis. Sedangkan untuk data yang objek dinamis mereka belum memberi sehingga kita belum mengetes. Objek statis maksudnya adalah ada beberapa reference RFID di beberapa sudut ruangan. Kemudian misalkan ya ada Mas Novanto pakai name tag-nya dia berdiri di tengah-tengah. Bisa nggak saya tahu posisinya Mas Novanto? Nah, itu akurasinya sekitar 95 sampai 99%. Bahwa Mas Novanto misalkan ada di ruang tamu, seperti itu. Ya. Mungkin cukup Mas Fadli. Ya, oke. Mungkin sepertinya cukup untuk sesi tanya jawab kita hari ini karena sudah pukul 21.30 ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi materi kita secara personal mungkin ya lewat email atau media sosial lainnya. Dan nanti untuk videonya akan kita upload dan kita infokan kepada Bapak Ibu sekalian dan juga tentang slide-nya. Oke. Ya, mungkin ada mungkin saya kasih kesempatan bagi kedua pemateri kita untuk menyampaikan sedikit kalimat penutup terkait pertemuan kita hari ini. Dari Pak Andri Asfahani dulu pertama. Silakan Pak, mungkin ada sedikit pesan penutup. Mungkin dari saya pesan penutup kalau di bidang deep learning ini jika ingin
memulai belajar bisa dari MLP structure dulu, kemudian dilanjutkan dengan CNN, kemudian dilanjutkan RNN, LSTM, BERT yang ada di domain Natural Language Processing. Kemudian untuk teorinya bisa disupport dari buku Deep Learning oleh Ian Goodfellow. Sedangkan supaya bisa implementasi secara praktis, bisa cari di Google tutorial mengimplementasikan Deep Learning from scratch dengan keywordnya Keras. Deep Learning Implementation Keras. Itu semoga bisa membantu. Ya, oke. Terima kasih Pak Andreas Fahani. Kemudian selanjutnya Pak Novanto Yudhistira. Silakan Pak. Mungkin ada sedikit pesan penutup bagi Bapak Ibu peserta kita malam ini. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang dipaparkan ini bermakna. Dan rencananya kita akan melakukan talk seperti ini secara reguler. Nanti akan diumumkan selanjutnya ya. Dan narasumber atau pemateri yang berbeda juga. Gitu. Dan akan memaparkan topik yang bermacam-macam tentang deep learning ini. Ya, mungkin begitu saja, Mas Fadli. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas Fahani dan Pak Novanto Yudhistira atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan juga terima kasih kehadirannya bagi Bapak Ibu peserta Deep Learning Talks 01 pada malam hari ini. Mungkin kita sudahi pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.